Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Farozi, mahasiswa yang menempuh mata kuliah praktikum antarmuka kelas A. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai bab 3 dan bab 6. Pada praktikum bab 3 ini kita belajar mengenai antarmuka PPI 8255 dengan 8 segmen. Untuk PPI 8255 sendiri yaitu berupa IC antarmuka yang memiliki 40 pin yang biasa digunakan untuk proses antarmuka antara komputer dengan perangkat elektronika yang lain. Jadi IC PPI 8255 ini memiliki 40 pin, di mana terdapat pin input output dan pin data bus sebagai transfer data. Pada pin input output terdapat 3 port, yaitu port A, B, dan C. Tapi 3 port ini dibagi menjadi 2 grup, yaitu grup A dan grup B, di mana grup A ini terdiri dari port A dan port C upper, sedangkan grup B terdiri dari port B dan grup C lower. Kemudian untuk cara kerja dari PPS sendiri yaitu saat PPI diberikan kombinasi nilai pada A0 dan A1, maka di sini digunakan untuk memilih grup mana yang akan digunakan. Saat digunakan kombinasi 00, maka grup A atau port A ini yang akan digunakan sebagai input output, sedangkan 01 maka port B yang akan digunakan untuk input output. Kemudian untuk mengatur input outputnya, di sini terdapat data bus. Jadi pada data bus ini terdapat pengaturan untuk mengatur port A, port B, port C sebagai input output. Pada D7 digunakan untuk mengaktifkan PPI. Sedangkan untuk D6 dan 5 digunakan untuk pemilihan mode, yaitu 00 untuk mode 0, 01 untuk mode 1, dan 1X atau 1110 mode 2, dimana mode 0 pada PPI ini digunakan untuk input output sederhana pada port A, port B, dan port C. Untuk mode 1 yaitu digunakan untuk input output dengan perangkat luar secara otomatis. Sedangkan pada mode 2 hampir sama seperti mode 1, namun pada port A dapat dilakukan proses pengiriman dan penerimaan data secara bersamaan. Kemudian lanjut ke pin D3 D4, yaitu digunakan sebagai pemilihan port A apakah digunakan sebagai input atau output. Jika input maka diberi nilai 1, jika output akan diberi nilai 0. Untuk pin D3 yaitu port C digunakan sebagai input atau output. Port C sendiri di sini yaitu port C upper yang digunakan. Untuk pin D2 digunakan pemilihan mode pada grup B, atau apakah 0 atau 1. Jadi pada grup B di sini mode yang digunakan hanya bisa 2 mode, sedangkan grup A 3 mode. Kemudian untuk pin D1 port B digunakan input atau output, sedangkan D0 port C digunakan sebagai input atau output. Port C di sini sebagai port C lower. Agar lebih jelasnya kita simulasikan saja. Untuk sekarang kita coba simulasikan pada bab 3 ini rangkaiannya. Pertama, untuk mengaktifkannya pin A0 dan A1 digunakan logika high. Kemudian pada D7 logika high. Setelah itu kita memilih pin mana yang digunakan. Kita gunakan pin port A.
maka port A yang digunakan sebagai input output. Saat kita berikan untuk giga high pada data bus, di sini 7 segment common anode common cathode akan mati saat pin D0 dan D1 diberi logika low, maka segmen yang segmen 1 dan 2 akan logika high, berkebalikan dengan yang ada di sini. Saat kita pilih mode pada saat kita memilih port B sebagai yang dipilih, maka 7 segmen yang di port B yang akan berubah. Saat kita ubah lagi menjadi angka 9 seperti ini, maka saat kita ubah ke 00 pada A1 dan 0, maka port A yang akan berubah. Mungkin seperti itu. Untuk proses pengambilan datanya, jadi nanti pengambilan datanya saat diberikan kombinasi 00 pada 0 dan A1 dan 0, kemudian diberikan nilai bebas terserah, misalnya seperti ini, maka 7 segmen akan menampilkan nilai bagaimana. Jika pada A1, maka akan bagaimana. Jika ini diubah, maka tampilan 7 segmen yang 1 atau 2 bagaimana. Mungkin seperti itu. Sekian materi pada bab 3 ini. Untuk materi bab 6, saya akan menjelaskan di video selanjutnya. Terima kasih. Pada praktik bab 6 ini kita belajar mengenai antarmuka sensor suhu LM35, ADC0804 dan 7 segmen. Untuk LM35 sendiri merupakan sensor suhu yang memiliki 3 output, yaitu VCC, Vout, dan ground, dimana Vout ini merupakan data analog dengan keluaran sekitar 0,01 volt atau 10 mV tiap kenaikan 1 derajat. Kemudian untuk rentan yang diukur pada LM35 ini bisa mencapai 100 derajat Celcius. Kemudian untuk ADC0804 ini merupakan IC yang digunakan untuk mengubah data analog menjadi data digital. Jadi data analog dari LM35 ini nantinya dikonversi menjadi data digital oleh ADC0804 ini. Dan di sini juga terdapat rangkaian pendukung atau sistem minimum untuk ADC ini agar dapat beroperasi, seperti penambahan clock, transistor, dan kapasitor. Kemudian untuk 7 segmen sendiri merupakan rangkaian elektronika yang dapat menampilkan bilangan desimal dengan menyalakan salah satu atau bagian-bagian segmen tertentu. Kemudian pada rangkaian bab 6 di sini juga terdapat penguat, di mana penguat ini digunakan untuk menyesuaikan keluaran dari LM35 ini agar keluaran dari LM35 ini yang masuk ke ADC0804 dapat sesuai dengan tampilan LCD di sini. Untuk rangkaiannya kita simulasikan. Saat disimulasikan, di sini suhu terukur 0 derajat, maka 7 segmen akan menampilkan bilangan 00. Saat dinaikkan menjadi 1 derajat,
maka akan berubah menjadi tampilan 01. Terus bagaimana saat ditampilkan 10 derajat akan berubah menjadi tampilan 10? Mari kita lihat. Saat diukur suhu 10 derajat Celcius, maka tampilannya bukan jadi 10 melainkan 0A. Jadi di sini segmen di sini atau ADC di sini akan menampilkan bilangan heksa, bukan bilangan desimalnya pada ADC ini. Jadi saat diukur sampai 15 derajat Celcius, maka segmen akan menampilkan 0F, sedangkan saat mengukur 16 derajat Celcius barulah segmen akan menampilkan bilangan 10. Jadi di sini bukan bilangan desimal yang ditampilkan, melainkan bilangan heksa. Seperti itu. Untuk proses pengambilan data pada praktikum bab 6 ini, yaitu saat dilakukan pengukuran suhu di LM35, nantinya berapa tegangan yang ada di Vout dari dari LM35, kemudian dari OPM1 dan OPM2 itu diukur tegangannya. Kemudian untuk tampilannya juga ditulis apakah menampilkan bilangan 1, 2, A, B, atau F. Seperti itu. Kemudian saat dilakukan pengukuran suhu lagi dinaikkan seperti tadi, berapa tegangan yang ada di Vout, yang ada di OPM1, OPM2, dan tampilan segmen. Seperti itu. Mungkin seperti itu saja penjelasan dari materi bab 6 di sini. Kurang lebihnya saya mohon maaf bila ada salah kata dan perbuatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.